Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ronaldi Sihaan SPD. Kali ini saya akan menyampaikan materi kelas 12 SMA Bahasa Indonesia mengenai mengenal kritik sastra dan esai. Yuk simak. Pertama, pengertian kritik sastra dan esai. Kritik sastra merupakan analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik buruknya suatu karya secara objektif. Sedangkan esai merupakan karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Selanjutnya, ada ciri-ciri kritik sastra dan esai. Yang pertama, ciri-ciri kritik sastra yaitu 1. Membahas karya sastra. 2. Menampilkan isi karya yang akan dikritik. 3. Menilai kelebihan dan kekurangan suatu karya. 4. Penilaian yang dilakukan secara objektif. 5. Disertai teori untuk menguatkan penilaian. Selanjutnya ada ciri-ciri kritik esai, yaitu 1. Berbentuk prosa. 2. Singkat. 3. Memiliki gaya pembeda. 4. Tidak selalu utuh. 5. Memenuhi keutuhan kriteria penulisan. 6. Mempunyai ciri pribadi. Selanjutnya, fungsi kritik sastra untuk pengarang. Yang pertama, mengetahui kekurangan atau kelemahan karyanya. Yang kedua, mengetahui kelebihan karyanya. Yang ketiga, mengetahui masalah-masalah yang mungkin dijadikan tema karangannya. Selanjutnya, fungsi kritik sastra untuk pembaca dan pengarang. Fungsi kritik sastra untuk pembaca: 1. Membantu memahami karya sastra. 2. Menunjukkan keindahan yang terdapat dalam karya sastra. 3. Menunjukkan parameter atau ukuran dalam menilai suatu karya sastra. 4. Menunjukkan nilai-nilai yang dapat dipetik dari sebuah karya sastra. Selanjutnya, sistematika kritik sastra dan esai. 1. Pernyataan pendapat. Dalam esai, pendapat atau tesis menyajikan pandangan penulis terhadap objek atau fenomena yang disoroti. 2. Argumentasi. Argumen atau pendapat yang disajikan berupa alasan yang logis serta bersifat subjektif. 3. Penegasan ulang. Penegasan ulang dalam esai juga berupa ringkasan atau pengulangan kembali hal yang sudah disampaikan dan menjadi penegasan dari bagian argumentasi. Selanjutnya, tujuan kritik sastra. 1. Memberikan panduan cara memahami karya sastra. 2. Berguna untuk penyusunan teori dan sejarah sastra. 3. Membantu perkembangan kesastraan suatu bangsa. 4. Serta memberikan pemahaman sastra dan apresiasi sastra. Selanjutnya, prinsip penyusunan kritik sastra. Yang pertama, membaca dengan cermat karya yang akan dikritik. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang cukup tentang karya yang akan dikritisi. 3. Mengumpulkan data dan alasan logis untuk mendukung penilaian. 4. Menyeimbangkan antara kelemahan dan kelebihan karya yang dikritik. 5. Menggunakan teori yang relevan untuk mendukung penilaian. Selanjutnya, perbedaan kritik sastra dan esai. Berdasarkan pengetahuan atau isinya, nomor ada 1, 2, 3, ada perbedaan kritik, lalu ada perbedaan esai. Yang pertama, kritik, objek kajiannya berupa karya, misalnya seni, sastra, atau film. Sedangkan esai, objek kajiannya berupa karya dan fenomena. Yang kedua, kritik, terdapat deskripsi karya berupa ringkasan atau sinopsis. Kemudian, esai, tidak ada deskripsi ringkasan atau sinopsis karya. Selanjutnya, kritik, data yang disajikan bersifat objektif, sedangkan esai tidak selalu membutuhkan data. Selanjutnya, berdasarkan pandangan penulisnya,
ada nomor 1, 2, 3, kemudian ada kritik dan esai. Yang pertama, kritik. Penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif, disertai data dan alasan yang logis. Sedangkan esai, kajian dilakukan secara subjektif berdasarkan pendapat penulis esai. Selanjutnya, kritik. Penilaian sering menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Sedangkan esai jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Selanjutnya, kritik. Pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan esai, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada aspek yang menarik menurut pandangan penulis. Demikian pembelajaran kita kali ini mengenai mengenal kritik sastra dan esai materi kelas 12 Bahasa Indonesia SMA. Salah kilap mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.